pemberian vaksin booster ketiga dan keempat yang menggunakan dana APBN itu harusnya di stop. Kalau kemarin memang digunakan untuk nakes ya, karena memang saat itu kan masih ganas jenis virusnya itu. Ini sudah cukup diambil satu pertimbangan bahwa vaksin booster tidak lagi menggunakan APBN. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan dimanapun berada. Ya, alhamdulillah ya kesempatan pagi ini. Pagi ini kita bertemu lagi dalam JSA. Jangan salah arah. Melihat berbagai peristiwa secara jernih agar kita tidak salah arah. Seperti biasa sebelum memulai saya menyapa dulu rekan saya, Bro Eko. Selamat pagi, Bro Eko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Mus. Gimana, sehat, Bang? Waduh, ini alhamdulillah sehat, Bang. keren ini. Wah, ini kenapa, Bang? Seperti bujangan kalau sekarang. Iya. Kita harus terus tampil ceria lah untuk menyuguhkan topik-topik yang berguna ya buat publik. Ya, langsung saja ya kita sapa narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, Bang Matur. Selamat pagi, Bang Matur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bro Mustafa. Wih, pakai kacamata hitam ini. Serasa selebritis. Ada yang bilang sekte-sektean juga tadi, Bang. Iya. Sekte apa itu, Bro? Sekte poligami katanya. Ya. Ya, kalau udah takdir mah nggak bisa diubah lagi kan, gimana dong? Nggak usah sekte-sektean, Bang ya. Oke, kita langsung mulai masuk ke JSA kita hari ini. Mungkin Bro Eko bisa memandu nih jalannya JSA kita yang pertama. Silakan, Bro Eko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Hidayat. Ya, topik hari ini adalah sebuah kabar yang mungkin masyarakat akan mengelus dada lagi ya. Artinya merasa ada himpitan yang terus menerus ya saat ini, yaitu tentang vaksin booster yang akan dijadikan syarat perjalanan ya, dan mall ini bikin susah lagi nih. Jadi mungkin dampaknya ya terhadap masyarakat ini istilahnya pemerintah harus berpikir ulang. Dan ini kenapa sih harus ya, walaupun secara alasan memang disampaikan ya, tapi ini kan istilahnya harus ada langkah antisipatif yang tidak harus membuat kebijakan yang bisa justru menghambat pertumbuhan ekonomi yang karena masyarakat jadi tidak dinamis gitu ya. Nah, ini sebetulnya gimana ini? Apakah karena booster tidak dilakukan sehingga penyebaran virus masih terus berlanjut naik lagi, atau bagaimana, Bang? Atau edukasi masyarakat yang masih kurang dan sebagainya barangkali. Bang Mandur mungkin bisa menjelaskan tentang ini. Ya, Bro Eko, terima kasih ya, Bro Mustafa. Kaitannya mengenai vaksin booster, saya kira pemerintah ini sudah benar-benar salah arah ya. Menjadikan vaksin booster sebagai syarat untuk orang masuk mall, untuk orang melaksanakan aktivitasnya ya, berperjalanan. Menurut saya ini salah satu kebijakan yang mengada-ada. Kenapa saya katakan begitu? Karena pertama, tingkat bahayanya COVID ini sebenarnya sudah tereduksi dengan pemberian vaksin pertama dan vaksin kedua. Dan harusnya menurut saya negara itu hanya memberikan gratis untuk vaksin pertama dan kedua saja. Ya, vaksin ketiga dan keempat itu sudah benar-benar nggak usah pakai uang negara di situ. Jadi tidak ada kewajiban negara di situ. Ini sama seperti orang pengen imunisasi
khusus ya, imunisasi yang grade-nya di-upgrade, itu kan dia harus bayar. Sementara imunisasi wajib itu dibayar oleh pemerintah, tidak pakai uang APBN. Tapi imunisasi yang khusus, dia ingin upgrading ya, sama seperti orang ingin vaksin meningitis ya, ya dia bayar. Jadi tidak ada uang APBN lagi. Nah, saya kira dalam perspektif kebijakan publik harusnya melihat segala perkembangan ya COVID, di mana COVID ini by fact adalah virus yang sudah menjadi pandemi ya selama 2 tahun dan sekarang mengalami fase endemi. Di mana fase ini masyarakat di seluruh dunia saya kira itu sudah hidup berdampingan. Dan saya kira benar-benar menghilangkan COVID ini tidak bisa. Ini sama seperti batuk dan pilek. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita tidak bisa menghilangkan batuk dan pilek karena ini penyakit seasonal. Jadi kalau orang sakit batuk, sakit pilek ya dia minum obat, insya Allah sembuh. Karena efek fatality rate-nya itu rendah. Nah saya kira COVID pun berangsur-angsur ke sana arahnya. Nah, oleh karena itu, pemberian vaksin booster ke-3 dan ke-4 yang menggunakan dana APBN itu harusnya di-stop. Kalau kemarin memang digunakan untuk nakes ya, karena memang saat itu kan masih ganas jenis virusnya itu. Oke, boleh. Tapi harus ada satu batas tertentu dan saya kira di bulan Juli 2022 ini sudah cukup diambil satu pertimbangan bahwa vaksin booster tidak lagi menggunakan APBN. Jadi tidak ada kewajiban harusnya. Nah, kalau kemudian negara malah mewajibkan untuk memberikan vaksin booster ini tanda kutip ya, tidak didasari lagi oleh riset. Tapi sudah ada motif, ada kepentingan bisnis di dalamnya. Ini perlu diwaspadai, perlu diteliti ya, kita audit bareng-bareng. Ya, jangan-jangan motivasi ini adalah karena sudah diproduksi. Dan kalau kadaluarsa ini yang disalahkan nanti pemerintah disalahkan kenapa kok membeli vaksin yang kadaluarsa, akhirnya nanti vendor atau perantara yang pembeli vaksinnya disalahin, makanya dia buat satu program ini. Nah ini saya kira ini kalimat yang strong ya, saya secara sadar mengatakannya dan saya tahu konsekuensinya dalam arti ini publik harus dicerahkan bahwa sebenarnya masyarakat ya menjadikan vaksin booster itu ya di posisi per Juli ini, tanggal 6 Juli ini harusnya sudah menjadi salah satu opsional. Dan ini tidak perlu lagi menggunakan APBN. Jadi anggaran negara itu tidak perlu lagi membiayai vaksin booster ini. Sehingga konsekuensinya adalah vaksin booster bukan satu hal yang wajib. Karena kita sudah hidup berdampingan. Dan saya kira ini pun sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ada sekarang, yaitu mulai pembukaan tempat-tempat keramaian ya, sudah dimulailah MotoGP ya kira-kira 4 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita menyaksikan adanya Formula E. Pekan ini ya 2 pekan terakhir PRJ sudah dibuka. Ya, setidaknya sudah ada kebijakan dari pemerintah sendiri yang mengizinkan adanya pertemuan-pertemuan yang sifatnya publik gitu. Jadi pemerintah dalam sinyal kebijakannya ditangkap oleh masyarakat tidak lagi menjadikan COVID itu sesuatu hal yang membahayakan dan menakutkan. Tapi pemerintah menjadikan COVID ini sebagai sesuatu yang hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita telah hidup berdamai dengan COVID. Nah oleh karena itu maka jadi konsekuensi kalau memang kebijakan pemerintah sudah seperti itu, ya buat apa vaksin booster diwajibkan, apalagi dijadikan prasyarat masyarakat melakukan aktivitas. Saya kira ini kebijakan yang keliru ya Bro Eko. Dan ini harus diperjelas bahwa status pandemi ini adalah sekarang sudah melakukan relaksasi dan saya kira masyarakat sudah mulai terbiasa hidup bersama COVID dan ketika melihat fatality rate-nya juga tidak terlalu tinggi ya sama seperti penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu vaksin booster itu tidak lagi menggunakan APBN. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan booster karena satu kesadarannya ya silakan, dia harus bayar. Tapi konsekuensinya masyarakat tidak boleh dipaksa wajib booster, apalagi kalau tidak booster tidak boleh masuk mall, masuk ruang kantor-kantor pemerintah, mendapatkan layanan pemerintah, itu nggak boleh begitu. Karena kebijakan pemerintah sendiri sudah mengatakan kita hidup bersama dengan COVID, jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi kebijakannya harus diluruskan, ya pemberian
vaksin booster itu harusnya adalah mengajak pemerintah masyarakat untuk diedukasi, dan saya kira negara APBN dalam hal ini tidak perlu lagi membiayai masyarakat untuk ikut vaksin booster. Jadi biarkan masyarakat sendiri, karena pembiaya vaksin ini juga cukup besar kan, cukup mahal. Sementara tingkat kegawatannya itu sudah tidak ada lagi, sudah lewat. Jadi diberikanlah seperti halnya pemerintah menangani berbagai penyakit lainnya. Ya, kalau orang mau pakai vaksin tambahan ya bayar sendiri. Dan saya kira harusnya begitu. Demikian, Bro. Ya baik, ini kan masalahnya publik seperti nggak minat ya dengan booster ini. Kira-kira apa penyebabnya begitu, Bang? Ya, saya kira pertama ya, masyarakat menyaksikan sendiri bahwa COVID ini sudah tidak berbahaya. Dia tetap ada ya, tetapi tidak berbahaya. Makanya banyak masyarakat yang relatif merasa udah buka masker aja nggak ada masalah, dan tidak ada larangan kan untuk membuka masker ya, kecuali di tempat-tempat tertentu. Jadi masyarakat kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan sudah nggak pakai masker. Artinya masyarakat ya sudah menyadari bahwa COVID ini tidak berbahaya. Yang kedua, ini juga sejalan dengan apa yang maunya pemerintah. Kan maunya pemerintah agar mobilitas masyarakat ini kan tidak terganggu lagi oleh COVID. Makanya dibuka semuanya. Hampir yang tadinya kita tidak boleh waktu COVID, sekarang kan sudah boleh semuanya. Ya. Dan saya kira narasi pemerintah ini cukup efektif, bahwa masyarakat tidak perlu paranoid, tidak perlu ketakutan mengenai COVID. Masyarakat ini harus siap hidup bersama dengan COVID, dan kelihatannya masyarakat memang sudah siap. Karena masyarakat sudah siap hidup bersama dengan COVID, ya, dan ini adalah satu kampanye pemerintah yang dilakukan setidaknya dalam 6 bulan terakhir, maka masyarakat muncul satu ide, ya nggak perlu vaksin booster lagi. Kan kemarin kita sudah diwajibkan punya vaksin 1 dan vaksin 2. Dan saya kira ini penyebabnya kenapa demand terhadap vaksin booster itu tidak lagi tinggi, karena masyarakat sudah merasa berdamai dengan COVID. Mereka menyadari mereka bisa saja terkena COVID, tetapi mereka tahu bahwa ini fatality-nya tidak tinggi, dan mereka bisa meredak lah penyakitnya dengan satu multivitamin atau istirahat yang cukup begitu. Demikian, Bro. Baik, Bang Mus, ada teman, Bang? Ya, dulu kan istilahnya apa ya? Kan sebagian besar sudah divaksin ya. Lalu mungkin sudah tercipta yang namanya herd immunity ya, herd immunity. Kemudian secara global juga kan ini sudah menurun ya. Menurun. Memang kan sudah dibilang ini sebuah endemi gitu. Makanya ketika muncul lagi booster ini, apakah ini justru tidak memunculkan terjadinya kepanikan baru gitu? Padahal situasinya sudah normal, sudah new normal gitu. Nah, ini apa sih alasan pemerintah melakukan ini gitu? Gimana, Pak? Ya, jadi terkait herd immunity ya, saya kira ini herd immunity ini sudah terjadi secara global, baik itu by vaksin atau by natural. Jadi by natural ini kan vaksin ini kan COVID ini kan semua orang bisa kena. Jadi emang semua orang sudah kena ya, karena ini kan 2 tahun berjalan dengan RO-nya yang lebih dari 3, kecepatannya itu kira-kira sekarang ini kalau kita pakai prediksi matematik semua orang memang udah kena, minimal sudah kena, dan saya kira herd immunity sudah terbentuk gitu. Sehingga ini tidak perlu dikhawatirkan. Nah, yang menjadi aneh adalah ketika masyarakat sudah sadar ini tidak perlu khawatir ya, dan masyarakat juga bisa menyikapi COVID ini dengan lebih bijak, hidup mereka jauh lebih sehat, mereka ngambil pelajaran 2 tahun terakhir, tapi tiba-tiba diwajibkan vaksin boosternya. Yeah. Ini kan agak keanehan, dan saya kira memang ini kebijakan yang sudah out of date ya, yang harusnya ini direvisi kebijakannya, bahwa pemerintah hanya memberikan APBN-nya untuk vaksin pertama, kedua, dan booster dalam periode kemarin. Sekarang di periode Juli 2022, pemerintah tidak lagi membiayai vaksin untuk COVID. Jadi masyarakat yang mau melakukan vaksinasi harus menggunakan dana pribadi atau dana perusahaan dan sebagainya. Nah, dengan ini pertama saya kira manfaatnya satu ya. APBN akan hemat.
APBN kita akan fokus sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi. Yang kedua, ya, masyarakat mobilitasnya tidak lagi tersendat. Ya, dan masyarakat kemudian bisa fokus juga bahwa oh ya, kondisinya sekarang sudah vaksin ini pakai biaya sendiri, karena itu saya harus lebih mawas diri. Dan kalau seandainya saya membutuhkan vaksin, saya bisa datang ke tempat-tempat vaksin dan saya akan suntikan vaksin itu dan saya bayar, selesai. Yang ketiga, dengan begitu tidak perlu ada lagi satu restriksi yang saat ini diberlakukan bahwa orang harus punya vaksin booster dan sebagainya. Nggak perlu. Ya. Orang cukup menunjukkan bahwa dia sudah divaksin pertama dan kedua, dan saya kira tidak perlu untuk diwajibkan menggunakan vaksin booster di saat ini ya. Kenapa? Karena herd immunity sudah terjadi. Yang kedua, ya, masyarakat kita ini sudah teredukasi bahwa fatality-nya tidak terlalu tinggi. Yang keempat, alasannya adalah kita akan mendukung pemulihan ekonomi secara lebih holistik, komprehensif, dan terakselerasi. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau kita udah begini modelnya, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih baik. Tetapi kalau pemerintah masih nanggung, ya, masih mewajibkan vaksin booster yang kebetulan vaksin ini masih dibiayai oleh APBN dan APBN juga mengambilnya dari vendor pihak ketiga membelinya gitu. Saya kira tidak perlu lagi. Biarkan vendor-vendor vaksin ini ya mengedukasi masyarakatnya sendiri gitu loh. Pemerintah sudah selesai. Jadi kegentingan itu sudah lewat. Oleh karena itu tidak perlu lagi menggunakan APBN untuk membeli vaksin dari vendor-vendor itu. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan konferensi pers kayak tadi ya, ada didampingi Menteri Kesehatan, ada didampingi Menteri Perekonomian gitu loh. Seolah-olah pemerintah jadi jualan vaksin, padahal kegentingannya sudah lewat. Makanya saya kira pemerintah harus menstop ya diri dia sebagai marketing dari vaksin, karena ini sudah selesai ya. Booster itu silakan dijadikan komersil. Ya, masyarakat saya kira sudah punya satu pemahaman, dan narasi pemerintah saat ini juga kita sudah lihat bahwa narasinya adalah narasi yang memberikan kebebasan mobilitas kepada masyarakat. Gitu. Jadi ini juga sejalan dengan narasi pemerintah itu sendiri. Begitu. Ya baik, saya kira clear ya untuk masalah ini ya. Jadi semoga ini didengarkan dan tidak masyarakat tidak sulit lagi ya harus selalu istilahnya kenyamanannya diganggu, apalagi yang tidak semuanya vaksin begitu ya. Ini hal yang seperti ini justru akan sangat istilahnya hak masyarakat itu merasa dihalangi begitu ya. Oke, baik. Kita berlanjut kepada topik berikutnya, tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Klik tombol bel ya untuk mendapatkan notifikasi konten-konten baru